Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi kembali lagi kita di malam ini melanjutkan kisah horor Wawa yang udah masuk ke part 84 ya. Nah, kalau kemarin aku udah ngebahas tentang ayah tiri yang hampir menumbalkan Wawa aku, untuk KHW kali ini aku akan membawakan kisah tentang sahabatnya Wawa yang meregang nyawa setelah sumpah serapah dari mulut bapaknya Wawa. Nah, memang ayahnya ini ngomong apa Nadia? Itulah makanya penasaran kalian kan. Nah, salaman kita masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang namanya Aulia. Kita panggil aja Aul, Wak ya. Yang berasal dari Maluku Tenggara. Halo Aul, halo Maluku Tenggara. Nah, di sini Wak Aul ingin menceritakan kejadian mengenaskan dan juga agak nggak masuk akal yang memang dialamin oleh temannya sendiri yang kita sebut aja namanya Raya. Dan kejadian ini juga dirasakan langsung oleh Aul dan juga beberapa teman-temannya, Wak. Nah, sedikit informasi tentang Raya, Wak. Raya ini merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Raya ini adalah siswi yang memang lumayan tomboy gitulah di sekolahnya, dan rumahnya Raya ini memang tidak terlalu jauh dari sekolah, Wak. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2008, tepatnya waktu mereka masih kelas 4 SD. Karena kisah ini begitu membekas untuk si Aul, makanya dia masih ingat kali, Wak, semua kejadiannya. Nah, waktu itu, Wak, Aul dan Raya ini pada suatu hari kedapatan jadwal piket sepulang sekolah gitu loh. Nah, pada saat itu Aul dan Raya yang lagi asik membersihkan kelas, Wak, tiba-tiba aja mereka berdua dikagetkan dengan suara rak buku yang ada di belakang kelas mereka itu macam bergerak sendiri. Gerakannya itu juga nggak biasa tuh loh, Wak, kata si Aul. Gerakannya tuh heboh. Bahkan beberapa buku-buku dan figura yang ada di atas rak itu jatuh semua beseraan di lantai. Pun udah capek-capek mereka beresin kan. Waktu itu mereka pikir gempa nih. Tapi waktu ngeliat ke sekeliling nggak ada yang bergerak, cuma rak itu aja. Nah, gegara panik, Aul sama si Raya ini pun langsung lah berteriak keluar kelas kan, histeris. Wah, itu kenapa tuh, katanya. Nah, anak kelas-kelas lain yang juga lagi piket melihat Aul sama si Raya histeris itu ya penasaran kan, langsung lah buru-buru ngamperin mereka, nanya, "Woi Raya, Aul, kenapa kalian?" Nah, di situ, Wak, sambil ketakutan Aul dan Raya pun menceritakan apa yang barusan mereka alami. Dia bilang, "Wah, tadi bergerak-gerak rak itu sampai terjatuh semua rak dalam kelas kami," katanya kan. Nah, mendengar cerita Aul sama Raya, teman-temannya pun penasaran. Cobalah masuk langsung ke dalam kamar pula kelasnya Aul sama Raya kan. Dan betapa kagetnya Aul sama Raya ketika mereka ngelihat bahwa keadaan rak buku tuh gak bergerak sama sekali. Memang masih rapi-rapi aja kok. Buku-buku masih tertata, Wak, macam seolah langsung dirapikan lagi. Ngelihat hal itu tuh ya Aul sama si Raya keheranan. Ih, kok bisa ya? Tadi kok tengok kan jatuh. Iya, Wak. Udah gak betul ini. Ah, bohong kalian, orang gak kenapa-napa kok. Enggak, Wak, tadi aku sama si Aul sendiri nengok, kata si Raya. Jelas kali kami lihat, makanya kami histeris. Ngapa pula aku bohong? Udah perasaan kalian aja tuh kecapean. Udah cepatlah bereskan aja lagi kelas kalian tuh. Udah bubar tuh semuanya. Dan akhirnya, Wak, setelah kejadian itu, mungkin karena shock apa kayak gimana ya, si Raya nggak masuk 5 hari ke sekolahnya. Aul pun sebenarnya juga shock, takut juga dia untuk berangkat ke sekolah. Tapi gegara si Aul ini tidak menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya, dan dia juga ngerasa itu kok mungkin cuman halusinasi kita aja. Makanya Aul ini tetap berangkat ke sekolah. Tapi si Raya enggak, Wak. Nah, setelah 5 hari berlalu, Raya pun masuklah ke sekolah dan tiba-tiba aja Raya ini mengajak Aul untuk berbicara 4 mata. Waktu itu mereka ngobrol biasa-biasa aja, Wak. Masih banyak hal lah yang mereka ceritakan, sampailah di satu obrolan yang tidak bisa Aul lupakan sampai sekarang. Jadi tiba-tiba di obrolan itu si Raya ini mengatakan, "Aul, sebenarnya aku ini udah ditargetin, Ul, sama seorang nenek-nenek yang setiap malam sering ngelilingin rumah aku. Tapi cuman aku aja yang bisa lihat," kata si Raya, Wak. Kok kenal sama nenek itu? Kok ditargetkan kayak mana nih maksudnya? Kata siapa kan, kata si Aul kan. Apa pula aku harus jadi target nenek-nenek, kata. Ih, kok nggak tahu lah. Nenek-nenek itu udah nargetin aku buat jadi korban yang harus meninggal selanjutnya. Dan aku nggak bisa lepas dari dia, Ul. Aku cuma cerita sama kau aja nih, Ul. Tolong kau jaga ini baik-baik ya, kata. Tuh terkejut si Aul bilang kayak gitu kan. Kenapa kok nggak cerita ke mama bapakmu, Raya? Mereka berdua sibuk, Ul. Dan kayaknya hidup aku ini udah nggak lama lagi lah. Karena aku selalu lihat nenek itu ngeliatin aku dengan wajah penuh amarah. Dan aku juga pengen berpesan sama kau ya, tolong kau dengar aku baik-baik ya, Aul ya. Kalau terjadi apa-apa sama aku, tolong bilangin ke mama papaku untuk mindahin sekolah adik-adik aku dari sekolah ini ya, kata dia kayak gitu. Tentu ya terkejut si Auli ngomong kayak gitu kan, menangis Aul, Wak, dipeluknya lah Raya. Raya, kok nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu, kok harus kuat, jangan kau percaya kayak gitu. Kau harus tahu, kau harus percaya yang menentukan hidup mati itu cuma Tuhan aja, kata si Aul menguatkan si
si Raya kan. Kenapa yang bestie kalian tiba-tiba ngomong kayak gitu, macam mana perasaannya? Nanti sedih. Nah dah tuh setelah obrolan itu, setelah kejadian hari itu, Aul pun terus mengawasi si Raya, Wak. Karena kan Aul ini takut terjadi sesuatu yang buruk betulan terjadi sama si Raya kan. Tapi alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa tuh, Wak. Sampailah mereka naik ke kelas 5. Tadi kan kelas 4, naik kelas 5. Di kelas 5 pun mereka nggak pernah lagi tuh, Wak, ngalamin kejadian-kejadian aneh lagi. Sampai mereka naik kelas 6 SD. Nah di kelas 6 inilah, Wak, kejadian mistis dan aneh pun kembali terjadi. Aul masih ingat betul waktu itu hari Senin, nah dia jam 1, dimana siswa-siswa lain udah pada pulang sekolah nih. Sedangkan Aul, Raya sama beberapa kawan yang lain masih belum mau pulang. Mereka masih bersantai gitu loh, Wak, sambil nyari angin kan di halaman samping sekolah. Dekat ruang kelas sama ada toilet lah di sana. Pojok-pojokan tuh. Nah waktu lagi santai-santai tuh mereka sambil nyanyi-nyanyi tuh sama-sama nah. Tapi, Wak, giliran Raya yang bernyanyi, Aul sama kawan-kawan lainnya mendengar samar-samar ada suara lain yang ngikutin si Raya ini bernyanyi. Jadi tiap kali bagian Raya yang bernyanyi, suara itu jadi kayak double gitu loh, Wak. Kayak nyanyi berdua, padahal si Raya sendiri yang nyanyi. Dan kata Aul, Wak, suara kedua ini terdengar macam suara laki-laki yang berat, agak lirih gitulah. Misalnya dia nyanyi kan, nyanyi lagu apa gue ya? Lakukanlah sampai yang kau puas. Misalnya gitu. Lakukanlah sampai. Nah, tuh terdengar bukan kok ada yang ikutan nyanyi juga. Kok dengar? Dengar apa? Raya, coba kau berhenti. Diam kau. Coba giliran aku aja ya. Lakukanlah sampai yang kau puas. Ada suara tuh? Gak ada, kata kawan-kawannya. Gak diikutin suaraku kan? Gak. Raya, tadi kami dengar macam ada suara yang ngikutin kau nyanyi juga. Coba kau nyanyi lagi. Coba. Lakukanlah sampai engkau puas. Betulan ada, Wak. Pas si Raya nyanyi kembali, suara double tuh ada, suara kedua tuh ada. Tapi waktu kawan yang nyanyi nggak ada yang ngikutin. Kalian gak usah nakut-nakutin aku lah, kata si Raya kan. Udahlah santai aja lah kalian pun, awak mau nyanyi-nyanyi malah ditakut-takutin. Enggak, Wak. Udah, lanjut nyanyi lagi tuh, Wak. Tapi tetap aja ketika Raya ini mulai bernyanyi lagi, suara itu pun kembali ngikutin. Sampai akhirnya di suatu titik mereka sadar bahwa suara itu hanya mengikuti Raya aja yang bernyanyi. Dan mereka pun menyadari bahwa suara kedua tersebut berasal dari belakang kelas. Dan di titik ini Raya juga sudah mendengar suara kedua itu, Wak. Spontan Aul, Raya sama teman-teman yang lainnya pun secara bersamaan melihatlah ke arah belakang kelas kan, yang posisinya pas di samping toilet tuh. Dan kalian tahu di sana mereka semuanya melihat ada sosok tinggi besar berjubah hitam, Wak, muka seram kali. Nah dia lagi ngintipin ke arah kami dengan tatapan tajam macam marah gitu loh. Itu yang mereka kaget setengah mati kan. Begitu juga sama si sosok tersebut. Mereka terkejut, sosok itu pun terkejut. Nah bahkan waktu itu sosok itu langsung berbalik badan melarikan diri, Wak. Nah pada saat itu Aul, Raya sama kawan-kawan yang lainnya langsung berpikir, oh itu bukan sosok makhluk halus, itu orang itu. Karena takut mereka jadi korban penculikan apa kayak gimana kan, mereka pun langsung ngejar si orang ini nih sampai ke belakang sekolah, Wak. Tapi setelah dikejar nih, waktu dikejar lama-lama sosok itu pun menghilang. Dan Aul ingat kali sosok itu menghilang di pepohonan serikaya gitu. Dan yang bikin Aul, Raya sama kawan-kawan yang lainnya shock adalah setelah si sosok itu menghilang, area tanah dekat pepohonan serikaya itu macam langsung tiba-tiba berubah kayak gundukan kuburan gitu loh, Wak. Barulah kira mereka lari terbirit-birit itu ketakutan. Balik semua ke rumah masing-masing. Ya Allah. Nah terus, Wak, sekitar 1 bulan setelah kejadian di belakang sekolah tadi, hari pun berjalan normal seperti biasanya. Sampailah ke suatu ketika Aul yang memang lagi nyatat pelajaran tuh mau minjam tip X. Dia mau minjam ke temannya yang duduk tepat di bangku belakangnya. Nah pada saat itu posisi Raya ini, Wak, duduk di bangku belakang samping dari Aul. Gimana ya? Nah jadi ini Aul, di belakang Aul ada siswa yang lagi duduk. Nah di seberangnya, Wak, ya, seberang siswa itu bukan yang di samping siswa yang lagi duduk, ini di seberangnya. Jadi istilahnya kayak menyamping gitu lah. Nah di seberang situlah si Raya ini duduk. Bisa kebayang kalian, Wak, ya? Nah baru aja si Aul ini mau minjam tip ke kawan belakangnya, secara tidak sengaja Aul melihat kondisi Raya yang ada di seberang itu udah kayak lagi kesurupan, Wak. Dan mohon maaf nih, kondisi bibir bawah itu mereng ke bawah, posisi bibir atasnya mereng ke atas kayak gitu. Ya Allah, aduh maaf ya. Gini, ini kata siapa? Kata siapa? Siapa namanya? Aul. Dan tangannya ini juga dalam posisi kayak pengen siap mencakar orang yang ada di depannya tuh loh, Wak. Gitu, kayak gini loh kurang lebih. Dan betul, waktu itu yang Aul tengok si Raya ini sedang siap ingin menyerang kawan sebangkunya si Raya. Refleks si Lian yang duduk di sampingnya si Raya kan, refleks si Aul ini langsung bilang, Lia awas kamu diserang sama si Raya, katanya. Lia mendengar hal itu pun langsung refleks hindar. Dan betul, memang gituin sama siapa ini si Raya. Otomatis perhatian seisi kelas pun langsunglah tertuju sama si Raya kan. Dan seketika Raya yang langsung menjadi pusat perhatian satu kelas itu pun cuma bisa diam dengan kondisi bibir yang masih mereng ke atas mereng ke bawah tuh. Dan
tangannya masih kayak siap mencakar. Dan yang aduh ini sedih sih kalau aku bilang, bukan serem, sedih. Dan setelah diperhatikan Wak, ternyata ada liur yang udah menetes dari mulutnya si Raya tuh, menetes-netes ke lantai. Semua teman-teman satu kelasnya si Raya tuh pada shock, nge-freeze otomatis semua mereka Wak, soalnya nggak percaya nih kenapa sama kawan kami. Dan sesaat kemudian barulah si Raya nih pengsan. Nah, baru heboh semua teman-teman satu kelasnya kan, langsung minta bantuan untuk membawa si Raya ini ke ruang guru dan menghubungi orang tuanya si Raya. Sedangkan Aul saat itu diminta untuk merapikan tas dan barang-barangnya Raya. Nah tapi Wak, di sini aneh juga nih. Pada saat Aul merapikan tasnya Raya, liur Raya yang sempat menetes ke lantai itu tiba-tiba mengeras Wak. Mengeras. Itu kata Aul. Liurnya mengeras Nadia. Dan gak cuman Aul aja yang nengok. Aul bilang sama kawannya, saksi yang nengok tuh tiba-tiba liurnya mengeras. Dan pada saat itu Aul gak begitu dihiraukannya kali liurnya sudah mengeras. Karena kan dia lebih fokus ke sahabatnya yang memang lagi lagi kasihan ini kan Wak. Langsunglah beberapa kawan yang lain pun membantu Raya untuk membereskan barang-barangnya si Aul. Kebalik. Langsunglah kawan-kawannya si Aul ini membantu Aul untuk membereskan barang-barangnya si Raya. Nah jadi kejadian liur mengeras tuh gak begitu dipikirkan kali Wak, sama si Aul kala itu. Bisa-bisanya ya mengeras ya. Nah singkat cerita Wak, kedua orang tuanya si Raya pun datanglah ke sekolah untuk menjemput si Raya yang memang udah lemas, udah pucat kali ini kan. Dan sejak saat itu Raya udah nggak masuk sekolah lagi Wak, selama 2 minggu tuh kalian. Nah Aul sama teman-teman Raya yang lain pun sempat bertanya sama adik-adiknya si Raya yang memang kebetulan merupakan murid di sekolah yang sama Wak. Dia tanya, kakakmu gimana keadaannya? Oh Kak Raya lagi sakit katanya. Nah Aul mengaku memang pada saat itu dia belum sempat ngejenguk si Raya Wak, karena Aul sama satu kelasnya ini sedang sibuk latihan baris berbaris untuk lomba di sekolahnya. Satu kelas ikut Wak. Itulah kenapa kayak belum sempat gitu loh ngejengukin si Raya. Nah sampailah pada suatu hari waktu si Aul sama teman-teman ini lagi latihan baris berbaris di depan halaman sekolah, mereka melihat Raya sedang duduk bersama ibunya di depan warung yang memang lokasinya nggak jauh dari sekolah. Kan rumahnya si Raya kan juga nggak jauh dari sekolah kan Wak. Lagi terduduk tuh mereka di warung. Nah Raya sama ibunya pun sambil melambaikan tangan tuh ke arah Aul sama kawan-kawannya yang lagi latihan. Nah Raya waktu itu sempat mengatakan sama ibunya, Bu itu ada Aul, ada Jaka, ada Umar katanya. Ibunya si Aul pun juga membalas dengan senyuman yang sedikit agak berteriak nih sama Aul sama kawan-kawan yang lagi latihan. Nak nanti setelah latihan kalian jenguk Raya ya, kata ibunya. Aul sama kawan-kawannya, oh iya Bu, nanti ya Bu ya. Dah tuh sepulang latihan baris berbaris pun betul Aul, Jaka sama Umar pun menyempatkan dirilah untuk menjenguk Raya di rumahnya. Dan di saat mereka sudah sampai di rumahnya Raya, sebelum Raya ini dipanggil keluar dari kamar oleh ibunya karena teman-temannya jenguk, ibunya Raya ini sebenarnya sempat bercerita Wak, ke mereka bertiga bahwa, nah kalian tahu nggak, sebelum kejadian Raya kesurupan di kelas itu, ibu ini sebenarnya sudah melihat sesuatu yang aneh ada di diri si Raya. Nah di mana Wak, waktu itu ibunya ini melihat Raya ini sering bermain di halaman belakang rumah sendirian. Dia main di sana sampai menjelang maghrib. Waktu itu ibunya negur lah kan, Raya masuklah ke rumah kata gitu kan, hari udah mau gelap. Nah yang anehnya waktu itu nak, sebelum Raya ini masuk ke dalam rumah, si Raya ini seperti sedang berpamitan dengan seseorang padahal dia lagi sendirian di situ. Barulah keesokan harinya ibu sama bapak dapat kabar dari sekolah kalau si Raya itu kesurupan. Ada hubungannya nggak nak? Ya kata ibunya, wah itu kami juga nggak tahu Bu, masa sih Bu kayak gitu kan. Dah lah tuh, jadi ibunya si Raya ini juga merasakan ada gelagat yang nggak bener nih di anaknya. Nah setelah menceritakan hal itu kepada Aul, Jaka sama si Umar, barulah mamanya si Raya ini manggil si Raya untuk keluar kamar bertemu kawan-kawannya. Nah waktu Raya melihat kawan-kawannya datang nih, Wak, Raya tuh senang kali, langsung dipeluk satu-satu kawannya tuh. Ih kalian kenapa nggak jenguk aku tuh kangen kali lo sama kalian, kesepian. Aku dipeluk-peluknya kan. Maaf ya Raya ya, kami memang nggak sempat jenguk sekarang. Dari kemarin kami tuh harus ini loh Wak, latihan baris berbaris, tahu kan kau, kita udah mau persiapan, ini udah mau lomba. Oh iyalah nggak apa-apa, semangat ya semua latihannya, aku nanti pasti nonton waktu kalian lomba, pasti aku support kalian lah waktu tampil baris berbaris. Itu kata Raya Wak. Nah seketika Aul, Jaka sama Umar pun cukup lega nih melihat wah Raya nih udah sehat, ini udah begitu bersemangat dia kan. Wah tapi Wak, tiba-tiba saja nggak lama kemudian nih baru aja ngomong kayak gitu, tiba-tiba pandangannya Raya ini menjadi kayak bingung Wak ngelihat si Aul, Jaka sama si Umar tuh. Iya semangat, terus tiba-tiba kayak gitu, seolah-olah Raya ini seperti tidak mengenal kawan-kawan yang baru datang nih ya. Dia kayak heran, bingung, kayak nggak kenal gitu loh Wak sama mereka. Otomatis Aul, Jaka sama Umar pun ikutan bingung lah kan. Apa kok nih ya? Kok gitu kok lihat kami? Masih marah ya sama kami ya, maaf lah ya. Nah Raya ditanya kayak gitu makin kebingungan dia Wak. Nah disitulah baru mamanya si Raya ini bercerita sama mereka bertiga kan, hal di luar nalar manusia Wak.
Apa itu? Nah, jadi gini, mama yang bilang sejak kejadian kesurupan di sekolah itu, ibunya Raya mengatakan kalau Raya ini juga sering kali lupa terus ingat lagi, lupa ingat lagi dalam jangka tiap 5 menit. Jadi semisal 5 menit ini Raya ini bisa ngingat kawan-kawannya, tapi kalau 5 menit berikutnya bisa lupa dia. Habis itu nanti 5 menit kemudian ingat dia lagi, kayak gitu, Wak. Nah, ibunya Raya ketika melihat Aul, Jaka sama si Umar ini macam kebingungan, gak percaya dengan ucapan mamanya ini pun langsung bilang, coba kamu, coba Aul, kamu tanya ke Raya. Sekarang kenal nggak dia sama kamu? Betul, dicoba sama si Aul kan. Raya, kamu ingat kita ini siapa? Kata Aul. Pada saat itu Wak, Aul dan kawan-kawan yang lain melihat Raya ini cuman aku nggak tahu, kata gitu. Melihat hal itu tuh ya Aul, Jaka, Umar otomatis kaget kan, Wak. Heran mereka dengar jawaban si Raya tuh. Ih, tadi baru happy kok tiba-tiba kok nggak ingat aku. Dites lagi 5 menit kemudian Aul nanya lagi, Raya, kamu betul-betul nggak ingat kami ini siapa? Dan secara mengejutkan, Wak, Raya yang sebelumnya kebingungan tiba-tiba tersenyum. Dia bilang, ih, kenal lah kalian, kan kalian sahabat-sahabat aku. Kamu Aul, kamu Jaka, kamu Umar, kok bisa-bisanya aku lupa itu, katanya, Wak. Nah, pada saat itulah mereka bertiga pun langsung mempercayai ucapan ibunya si Raya ini, Wak. Dan seketika ibunya langsung bilang, coba kalian perhatikan matanya si Raya. Ada yang beda nggak? Mendengar itu Aul sama si Jaka sama si Umar ini pun langsung lah nengok matanya si Raya kan. Betapa terkejutnya mereka dengan apa yang mereka melihat, apa yang mereka lihat ketika bola matanya si Raya ini, Wak, terlihat macam bulan sabit. Macam bulan sabit. Halo, macam bulan sabit, kata si Aul. Kan normalnya mata kita nih bulat kan yang hitamnya. Ini macam bulan sabit. Dan gak cuma itu aja, Wak. Yang mereka bertiga lihat juga macam ada orang yang tidur di atas bola mata si Raya tuh. Jadi kan bola mata si Raya itu macam bulan sabit kan. Nanti di atasnya itu, di atasnya melengkungnya itu ada macam orang gitu tidur. Shock lah mereka lihat itu, Wak. Merinding sama ketakutan. Mereka seolah gak mau percaya tapi yang nengok ini semuanya. Dan sisi lain juga mereka sedih ya kan, karena baru pertama kali seumur mereka si Aul ini melihat keadaan seseorang bisa kayak gitu. Ditambah lagi nih sahabat aku loh gitu kan. Kok bisa kayak gini dia? Dan ibunya Raya juga menceritakan bahwa sejak kejadian kesurupan di sekolah itu, kebiasaan makannya si Raya ini, Wak, berubah drastis dan bikin orang tua itu jadi keheranan. Macam mana enggak, Wak? Dalam satu kali aja, kata mama siapa ya? Mama si Raya. Dalam satu kali makan, Raya ini bisa menghabiskan 4 kilogram nasi. Buat makan satu kampung itu, 4 kilo dia makan. Kurang lah 4 kilo satu kampung. 2 rumah lah. Tapi dia dimakan satu orang. Dan yang bikin makin herannya lagi adalah setelah makan sebanyak itu, Raya ini masih ngeluh juga kelaparan. Jadi banyak makannya sih 4 kilo, Wak. Sekali makan loh. Nah, waktu itu antara si Jaka atau Umar gitu kan nanya sama mamanya Raya, Bu, kenapa nggak minta tolong orang pintar aja, Bu, buat sembuhin teman saya Raya ini, katanya kan. Udah ibu bawa. Orang pintar tuh bilang makanan sebanyak itu tuh memang bukan untuk Raya, bukan Raya yang makan, melainkan itulah jin yang lagi bersarang di tubuhnya Raya. Ada jin di dalam tubuhnya Raya nih, nak. Tapi mereka nggak bisa dikeluarkan dari tubuh Raya. Itu kata mamanya. Nampak kali mamanya sedih kali, nak, waktu ngomong kayak gitu. Iyalah, orang tua mana nggak sedih nengok keadaan anak kayak gitu kan. Dan ternyata dari mamanya si Raya ini juga mereka mengetahui bahwa ada 10 jin, Wak, yang sedang bersarang di tubuhnya si Raya waktu itu. Nggak kebayang, kasihan kali ya. Nah terus, Wak, beberapa hari setelah Aul ini menjenguk Raya, pada suatu hari si Aul ini melihat dari kejauhan ada Raya sama mamanya Raya lagi berjalan tuh di depan sekolah menuju ke rumah tantenya si Raya. Memang lokasinya nggak jauh dari sekolah mereka. Ketengok tuh sama si Aul. Nah waktu itu yang dilihat sama si Aul, posisinya si Raya ini lagi digendong sama mamanya. Aul ngomong dalam hati, ih, si Raya nih malah minta gendong pula sama mamanya. Apa nggak berat itu si tante gendong si Raya? Ya kan bongsor kali badannya si Raya nih. Nah waktu mereka saling melihat, mereka pun sama-sama melambaikan tangan tuh, Wak. Nah melihat si Aul, Raya pun langsung tiba-tiba kayak kegirangan, Aul kayak gitu. Ibunya si Raya pun langsung manggil, Aul sini si Raya pengen ketemu kamu, katanya kan dah. Aul pun langsung lah bergegaskan nyamperin Raya sama ibunya. Tapi, Wak, belum juga sampai di hadapan ibunya tuh masih sekitar 2-3 langkah lagi lah. Tiba-tiba aja secara mengejutkan Raya ini lompat ke si Aul, Wak. Lompat Aul, langsung refleks ngegendong si Raya juga. Raya dari digendong mamanya, dia lompat ke tempat si Aul, minta digendong juga gitu. Tapi langsung udah ada di badannya si Aul. Dan yang anehnya waktu itu, Wak, saat itu Aul langsung mengerti kenapa ibunya Raya ini nggak keberatan gendong si Raya. Karena ternyata Aul juga merasa badannya si Raya ini ringan kali, Wak, kayak ngegendong anak bayi.
ringan badan. Wah nggak betul anak ini, kata si Aul kan. Aul, kata siapa nih, kegirangan Wak dia ketemu si Aul kan. Iya Raya, sehat-sehat Raya, kata gitu. Dah nggak lama kemudian barulah si Raya ini turun dari gendongannya si Aul kan. Langsung dia ngambil minuman yang Aul pegang. Aul tuh kebetulan lagi minum Wak, diambil sama si Raya, langsung diminumnya dia. Raya jangan, ini minuman bekas aku, kita beli baru aja ya, kata itu. Nggak mau, kata si Raya kan. Wak, kamu kan sahabat aku, nggak apa-apa aku minum bekas kamu, biar nggak ada orang yang bisa lukain kamu, kata Raya. Wak, ya Allah. Aul yang denger jawabannya si Raya, Wak, langsung kayak nggak bisa nahan air matanya, Wak. Nangis Aul, macam sedih gitu. Ya Allah, apa yang udah terjadi sama kawan aku nih, macam nggak kuat kali loh. Kalian ngerasa nggak sih kenapa dia jadi kayak gini gitu? Nah minumlah, nggak apa-apa, minumlah. Suka Raya ya, nanti kita beli lagi ya Raya ya. Dah, aduh aku pula jadi sedih Wak. Dah nih, singkat cerita, Raya pun minta digendong lagi sama si Aul. Mereka bertiga lah nih pergi ke rumah tantenya si Raya. Nah sesampainya di rumah tantenya, ibu Raya bilang, sini nak, udah kamu sama ibu, Aul kan harus berangkat ke sekolah, katanya kayak gitu. Besok Aul jenguk Raya lagi ya, kata, nggak mau, kata gitu. Aku nggak mau sama ibu, kalian semua jahat, kata Raya tiba-tiba kayak gitu Wak. Udah, jangan ngomong kayak gitu, kamu nggak boleh sama ibu ngomong kayak gitu, kata. Udah akhirnya ibunya Raya pun meminta Aul untuk, udah sini nak, biar sama ibu tolong Aul kamu kasih pengertian sama si Raya, siapa tahu dia lebih bisa ngedengar kamu gitu kan. Si Raya nggak mau lepas Wak dari gendongannya si Aul. Akhirnya Aul bilang, Raya aku sekolah dulu ya, besok aku jenguk kamu, besok aku ke rumah kamu, nanti kita main bareng ya, katanya. Janji ya kau, kata gitu, besok kita main lagi ya, kata Raya. Wak, dah betulan sambil turun dia dari gendongannya si Aul, dan Aul pun baliklah lagi ke sekolah. Sekolah yang rajin ya, kata si Raya Wak, sambil ngelambain tangan lah itu ke siapa, ke si Aul. Dan sejak pertemuan itu Wak, gendong-gendongan tadi, sejak pertemuan itu Aul belum sempat nih datang ke rumahnya si Raya karena memang lagi full kali Wak latihan baris berbaris mereka. Nah sampai 4 minggu kemudian Aul ingat kali, pokoknya hari itu hari Rabu. Nah dia secara mengejutkan Raya berlari itu Wak ke sekolah, dia masuk ke dalam kelas, dor dibuka, digedornya pintu kelas kan, dibuka sama siapa, sama gurunya. Ngos-ngosan Raya nih, masuklah dia di dalam kelas kan. Semua murid yang dalam kelas pun kaget kan, bahkan guru yang lagi ngajar juga heran, kok kenapa nih? Kok tiba-tiba ngos-ngosan gini kau berlari-lari masuk kelas, bukannya anak ini sakit gitu kan. Semua murid sama guru-guru tuh udah mengetahui kalau kondisi Raya ini memang lagi sakit, makanya itulah nggak bisa masuk sekolah. Dan kebingungan seisi kelas tuh nggak sampai di situ aja Wak, karena setelah si Raya ini masuk, tiba-tiba, aduh ini aku nggak kuat sih ngomongnya, tiba-tiba Raya memeluk temannya satu persatu Wak. Kayak ngasih salam perpisahan gitu lah Wak. Peluknya kawan yang lain kan agak heran kan, ya udah tetap nyambut ininya juga, tetap nyambut pelukannya si Raya. Raya kok cepat sehat ya, semua pada kayak gitu kan. Udah dipeluknya kawannya satu-satu, dia jalan nih menuju ke tempat duduknya. Wak minta pulpen sama kertas katanya. Udah dapat, kemudian si Raya ini nulis angka Wak, tau kan. 1, 2, 3, 4. Nah pas mau nulis angka 4 ini Wak, entah kenapa si Raya ini macam udah nggak berdaya lagi gitu loh untuk nulis Wak. Barulah di situ mulai nangis. Langsung nangis, ya Allah. Guru yang waktu itu lagi ngajar otomatis nanya, Raya kamu kenapa nak? Kenapa kamu tiba-tiba nangis? Kata gitu kan. Dan jawaban Raya ini lah Wak yang bikin merinding. Raya bilang, tolong panggil Pak Ustadz, saya udah gak kuat, kata dia. Tolong panggil Pak Ustadz, tolong, aku kesakitan Bu, aku kesakitan, tolong. Aduh aku kok pengen nangis ya. Teman-teman Raya yang melihat hal itu tuh ya spontan langsung ikutan nangis juga. Wah kasihan nengok kawan ini kan, bahkan gurunya itu pun juga ikutan nangis. Tapi macam belum sempat ditangani, macam belum manggil Pak Ustadz itu, tiba-tiba kedua orang tuanya si Raya ini pun langsung nyampe di sekolah. Raya ada anak saya Bu, itu Bu ada Bu, kata. Ya Allah Raya, kata yuk pulang, kata orang tuanya si Raya Wak. Dan pada saat si Raya ini dibawa pulang sama orang tuanya pun Raya masih ngomong, Pak Ustadz tolong cariin saya Pak Ustadz, kata. Ya Allah sedih kali, nggak kebayang aku kalau di sana. Astagfirullahaladzim. Iya ya nanti Bu panggilin Pak Ustadz. Udah tenang kamu, tenang, kata gitu. Dibawa lah kawan nangis nengok si Raya kayak gitu Wak. Dan Raya pun dibawa balik lagi kan ke rumah. Dan setelah kejadian hari itu, Aul dan teman-teman yang lain udah nggak pernah lagi Wak melihat si Raya. Mereka juga belum sempat lagi menjenguk si Raya karena mereka sudah masuk ke persiapan ujian sekolah dan ujian nasional Wak. Dan ternyata kedatangannya si Raya ke kelas, memeluk temannya satu-satu dan menangis berkeluh kesah di kelas tersebut, itu adalah kesempatan terakhir mereka bisa melihat
Raya, Wak. Karena beberapa hari setelah kejadian di sekolah itu, Aul mendengar kabar dari toa masjid rumahnya, kabar yang tidak pernah ingin Aul dengar. Terjadilah hari itu. Kabar tersebut adalah berita tentang berpulangnya Raya untuk selama-lamanya, Wak. Weh, Aul ingat kali waktu itu dia sama keluarganya sedang menunggu buka puasa di hari pertama bulan Ramadan, Wak. Bagi Auli begitu berbeda dan bikin lemas sekali lah si Aul, Wak. Dan pengumuman dari sekolah itu juga bersamaan dengan kedatangannya salah satu temannya Aul ke rumahnya Aul, yang memang terlihat lagi buru-buru kali kayak pengen ngasih tahu kabar tersebut sama si Aul kalau Raya udah nggak ada. Aul sama kawannya langsung lah menangis berpelukan kan, Wak, kan, dan langsung mereka bergegas ke rumahnya Raya. Sesampainya mereka di rumahnya Raya, Aul langsung menjadi nggak berdaya, Wak. Ibu Raya yang nengok Aul datang tuh langsung bilang, Aul tolong bangunin Raya, Aul. Nak bangun, nak, ada sahabatmu Aul datang, nak. Itu kata ibunya. Ya makin nangis lah si Aul kan. Aduh sedih kali ya. Aul makin lemas lagi, mana dia kan belum sempat buka puasa tuh kan. Dia dengar lagi mama yang ngomong kayak gitu, apa nggak makin berdaya siapa ini? Siapa si Aul ini, langsung terduduk lah dia itu di samping jasadnya Raya sahabatnya ini dengan tangisan yang udah kayak nggak bisa lagi ditahan sama siapa, masih Aul pun kayak berbisik lah gitu di telinganya si siapa Raya. Dia bilang, Wak, udah Wak ya, kau udah nggak sakit lagi, maaf ya Wak, aku gagal jagain kau, katanya. Pergi dengan tenang Wak ya, aku bakal kangen kali sama kau, katanya. Iya Aul sedih. Nah tapi Wak, setelah berbisik hal tersebut ke Raya, Aul ini ada menyadari sesuatu yang aneh dari jasadnya si Raya. Kalian tahu? Yang Aul lihat waktu itu, kuku tangannya si Raya ini warnanya hitam gelap. Kuku hitam ya, terus di kepalanya Raya itu mohon maaf ya macam dipenuhi sama kutu, bahkan sampai ke kain penutup jenazah tuh ada kutu ya berliaran. Nah ternyata yang menyadari hal itu nggak cuma Aul aja, kawan-kawan yang lain pun nengok. Tapi waktu itu mereka sama sekali tidak mau memikirkan hal tersebut, takutnya malah bikin runyam kan, Wak ya. Udah lah tuh beberapa teman-teman Aul pun mulailah berdatangan ke rumahnya ke rumahnya Raya, menangis bersama melepas kepergian Raya untuk selama-lamanya, Wak. Raya meninggal dunia, Wak. Nah terus Wak, keesokan harinya, betul ya, esok harinya setelah proses pemakaman si Raya ini selesai, salah satu gurunya Aul memanggil Aul untuk datang ke rumah guru tersebut karena orang tuanya Raya mau ketemu sama Aul. Jadinya Aul sama orang tuanya si Raya ini ketemuan di rumah si guru, Wak ya. Nah pas sudah bertemu dengan orang tuanya Raya, Wak, Aul pun langsung lah ditanyain sama orang tuanya Raya, Raya ada cerita apa sama Aul? Om sama tante pernah dengar kalau katanya Raya pernah cerita sesuatu ya sama kamu. Cerita apa, Nak? Kata orang tuanya Raya, Wak. Nah ingat kan kalian, si Raya ini pernah cerita sama si Aul tentang dia ini sudah ditargetkan oleh seorang nenek, ya kan? Nah pada saat itulah Wak, Aul merasa udah saatnya nih aku ngomong ke kedua orang tuanya si Raya. Iya Om, jadi gini Om ya, Raya memang bilang sama saya kalau dia ini sudah ditargetkan sebagai korban selanjutnya yang harus meninggal sama seorang nenek Om. Kata Raya nenek ini memang selalu mengelilingi rumah Om sama tante, tapi cuma Raya aja yang sering lihat. Mendengar hal itu bapaknya Raya macam udah nggak bisa lagi nahan air matanya, dan barulah Wak di situ bapak Raya bilang, sebenarnya sebelum Raya ini meninggal, Om sempat mimpi ngelihat Raya ini sama adiknya lagi main sepeda. Terus mereka jatuh ke jurang, tapi mereka ini kayak nyangkut di pohon gitu loh, Nak, ya kan? Nah pas itu Raya lah yang ngebantuin adiknya yang nyangkut, tapi malah berujung Raya yang jatuh ke dasar jurang. Itulah mimpi bapaknya, Wak. Udah kayak pertanda gitu loh, dia ini kayak pengen nyelamatin adiknya. Nah apa ada hubungannya ya Om? Loh kenapa? Kata si bapaknya kan, gini, si Raya juga pernah pesan sama aku. Ingat gak kalian pesannya apa? Kalau terjadi sesuatu sama aku, tolong bilangin ke Om sama Tante untuk mindahin sekolah adik-adiknya dari sekolah itu. Nah, kalian ingat kan? Raya ini kan anak keempat dari 7 bersaudara. Nah, ternyata nih Wak, ya biar kalian tahu, ternyata dari situlah terbongkar. Kakak beradik itu semuanya memang sekolah di sekolah yang sama. Kecuali yang bungsu, karena memang masih kecil, belum bisa sekolah. Dan barulah diketahui bahwa alasan kenapa Raya berpesan ke Aul buat bilang dan memohon ke ayahnya untuk memindahkan sekolah adik-adiknya, karena beberapa tahun yang lalu bapaknya Raya ini pernah mengucapkan sumpah serapah kepada seorang nenek pemilik lahan sekolah anak-anak itu. Bapak Raya ini sempat berucap, sempat macam nyumpah gitu, kalau ada anak aku yang bersekolah di sini, kata sambil nunjuk lahan sekolah tuh kan, kalau ada anak aku yang sekolah di sini sampai kelas 6 SD, maka anak aku akan meninggal sebelum mereka lulus sekolah.
Itu katanya. Dan yang mengejutkannya lagi adalah Wak, setelah diusut ternyata kakaknya si Raya, anak yang ketiga, Wak, kan Raya anak keempat kan, pas di atasnya ini ternyata juga sudah meninggal dunia pada saat kelas 6 SD juga, dan meninggalnya karena sakit yang tidak bisa dijelaskan. Posisinya sama betul kayak Raya, Wak. Kebetulan ini Raya meninggal kelas 6 SD juga kan. Perkataan si bapak ke nenek ini apa? Kalau ada anakku yang bersekolah di sini sampai kelas 6 SD, maka anakku bakal meninggal sebelum mereka lulus. Aduh, terus siapa sih nenek ini, Nat? Ya kan, nah menurut Aul, Wak, nenek ini hidup manusia, betul-betulan dia memang pemilik tanah sekolahnya si Aul itu, Wak. Dan tapi selain nenek ini adalah pemilik tanah sekolahnya si Aul dan Raya, nenek ini adalah seseorang yang memang dituakan, Wak, di kampung tersebut. Dan nenek itu juga memiliki ilmu hitam yang cukup kuat. Nah, Aul mengatakan sebenarnya memiliki ilmu hitam di kampungnya itu kadang sudah menjadi hal biasa, Wak. Tapi gegara nenek ini dituakan, jadi orang-orang kampung setempat pun agak segan gitu sama nenek ini. Kecuali bapaknya Raya. Dan waktu kami konfirmasi lagi, sejujurnya Aul ini juga nggak tahu pasti apa yang ngebuat bapaknya Raya ini sampai bersumpah ngomong kayak gitu ke si nenek. Aul nggak tahu sebabnya apa, Wak. Konflik antara nenek sama bapak ini apa yang sampai memacu bapak ngomong kayak gitu tuh Aul nggak tahu. Tapi yang jelas sepertinya perilaku bapak Raya ini buat si nenek ini jadi cukup marah sehingga berdampak pada Raya dan saudara-saudaranya. Nah, tuh kondisi kakak pertama sama keduanya gimana? Nah, dia terselamatkan apa enggak dari kutukan ini kan? Jawabannya terselamatkan, Wak, alhamdulillah, karena kedua kakaknya ini sudah lulus dari sekolah tersebut sebelum bapaknya berucap kayak gitu. Wih, makanya itulah si Raya ini pengen udah adik-adiknya dikeluarin aja dari situ, jangan waktu kelas 6 SD malah ngalamin yang sama kayak aku. Ini sedih kali ya. Dan nggak sampai situ aja, setelah kepergiannya Raya, ruang kelas di tempat mereka itu pun jadi sering kali dapat gangguan, macam ada suara sleting tas dibuka padahal nggak ada yang lagi buka sleting tas, lagi belajar fokus semuanya. Bahkan pernah juga sesekali mereka dengar suara suara deheman kayak gitu. Dan gangguan yang cukup parah adalah waktu ini, Wak, waktu ujian nasional sedang berlangsung, kursi punya Raya ini kan memang sengaja dikosongin kan, Wak. Dan tiba lagi asik-asik ujian ini, nggak ada angin, nggak ada hujan, kursinya siapa ini bergerak-gerak sendiri, Wak. Langsung histeris lah satu kelas, langsung panggil kepala sekolah kan. Dan waktu itu kepala sekolah juga yang datang ke dalam kelas, beliaulah yang mencoba untuk menghentikan kursi tersebut sambil dibaca-bacakan doa. Tapi apa, Wak? Terpental bapak, terpental. Dan pengawas ujian yang berasal dari sekolah lain yang sempat menyaksikan kejadian itu pun memberanikan diri nih mau direkam kan, dengan tujuan ingin memperlihatkan rekamannya itu ke anak-anak didik di sekolah tempat dia mengajar. Tapi naasnya, Wak, seakan macam tidak diizinkan untuk merekam kejadian itu ya. Sepulang dari sekolahnya si Aul, yang pengawas ujian tuh kecelakaan, Wak, tapi untung masih selamat. Dan setelah dicek lagi, itu video kursi yang bergerak yang memang sudah berhasil mereka dia rekam ini udah nggak ada lagi di handphonenya. Gila kan, macam nggak boleh direkam kejadian itu. Ya Allah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah yang horor serta menyedihkan dari Aul. Terima kasih banyak, Aul. Kisah tragis ya, bisa dibilang tragis ya, yang menimpa teman baiknya Raya. Dan ayo sekarang sama-sama kita doakan semoga almarhum Mah Raya bisa diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin ya robbal alamin. Dan dari kisah ini kita bisa belajar teruntuk semuanya yang nonton video ini, termasuk aku juga pastinya, untuk tetap berhati-hati terhadap ucapan, Wak, ya. Kita nggak pernah tahu ucapan kita ini bisa menyakiti perasaan orang lain atau enggak. Kehati-hatian dalam berucap itu adalah kunci utama agar terhindar dari akibat negatif lagi. Kenapa ucapannya lidah ini lebih tajam lagi dari jarum, dari pisau, silet, samurai, pedang, lebih tajam. Sekarang jempol pula makin tajam kan. Luka oleh ucapan itu akan terasa lebih menghujam dan membekas sekali di hati, Wak, ya. Hati-hati, jaga lisan sayangku, Wak, ya.